Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'mati, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang sama-sama dirahmati dan Allah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salat wa salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-6 ibadah sholat tarawih, dan alhamdulillah wa syukur wal inayah, puasa Ramadan sudah kita laksanakan kurang lebih 5 hari. Harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah sholat tarawih dan ibadah yang lainnya mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah ibadah puasa Ramadan, mari kita sekedar mensikapi rujukannya ada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Karena memang ibadah puasa Ramadan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat dan sekedar aqimis sholat dan zakat itu demikian. Tetapi ibadah puasa Ramadan yang kita kenal ada bulan yang begitu mulia dan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang cukup populer dan perlu kita renungkan. Jangan sampai Ramadan ke Ramadan kita tidak ada sebuah perubahan yang signifikan, sehingga terkesan hanya sekedar menggugurkan arkan Islam saja. 183 surat Al-Baqarah diawali dengan sebuah panggilan yang cukup prestisius bagi umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah sadar bahwa yang dipanggil bukan orang Islam, tetapi satu golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau dia merasa beriman kepada Allah, tak lain dan tak bukan dia harus mampu melaksanakan yang namanya kewajiban ibadah puasa. Uniknya ayat ini kalau kita cermati secara literasi, secara bahasa, Allah menggunakan kata siyam, tetapi bukan dengan kata as-saumu yang sering kita dengar. Kenapa? Karena dua kata ini serupa tapi tak sama. Kalau Asia hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi as-saum inilah yang lebih berat kalau kita laksanakan. Makanya Allah cukup bijaksana kalau kita lakukan pada jamaah. Kalau Allah menggunakan kata kutiba alaik saumi, saya yakin umat Rasulullah tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Kalau Asia hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi as-saum lebih daripada itu. Puncak ibadah puasa itu dalam as-saum itu adalah bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mampu mempuasakan seluruh organ tubuh kita. Ini yang paling sulit. Bukan sekedar, sekali lagi, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi mampu mempuasakan mata, mampu mempuasakan kaki, mampu mempuasakan lisan dari kata-kata yang merofas tidak bermanfaat, dan mampu puasa itu, as-saum itu mampu mempuasakan, mensucikan hati dan pikiran kita. Itu as-saum. Makanya Allah cukup meringankan kepada umat Rasulullah. Kalau menggunakan kata as-saum kita berapa? Makanya Allah tahu. Makanya di ujung ayatnya Allah
mengharapkan la'alla litaroji. Jadi kata Allah, dengan berpuasa kau diharapkan tingkatkan imanmu menjadi takut, menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai takwanya itu hanya penuh ibadah di bulan suci Ramadan. Bukan rahasia umum, Pak. Bu. Kita lihat, ba'da Ramadan meninggalkan kita nanti, setelah kita wali takbirul iddah, malam takbiran tepat tanggal 1 Syawal, kita lihat seberapa jauh iman kita meningkat setelah berpuasa. Pada Allah mengharapkan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan, kata Allah, la'allakum. Sebuah proses mengharapkan dengan puasa itu akan meningkatkan iman kita menjadi takwa yang sebenar-benarnya. Kalau kita berbicara masalah takwa memang cukup berat. Kita hanya mengetahui definisi imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini kita mampu muhasabah. Apakah puasa kita ini nanti akan menghantarkan kita menjadi orang yang takwa? Makanya alhamdulillah ada sebuah doa sebelum ibadah puasa Ramadan di bulan Rajab, di bulan Saban sering kita dengar, Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan wa hasil maqasidana. Kita sudah digembleng ibadah sunnah di bulan Rajab, ibadah puasa di bulan Sya'ban. Kalau ibadah di Ramadan bukan rahasia, tapi saya yakin itu syahrul ibadah. Oleh karena itu sekali lagi, Allah cukup bijaksana kepada kita, Allah cukup rahman kepada kita, tahu kemampuan makhluknya. Usahakan dengan puasamu, imanmu akan menjadi tak takut. Mari kita merenungkan apa sih itu takwa. Salah satu imam yang cukup besar, Imam Qushairi, mencoba mendefinisikan, mentakrifkan apa itu takwa. Kalau kata Imam Qushairi ada 4 huruf dan kita sudah mengetahui. Yang pertama huruf ta, yang kedua qaf, dan yang ketiga waw, dan yang keempat ada ya marbutah. Apa tak? Tak yang pertama, orang yang beriman bertakwa itu memiliki sifat tawadu. Ini berat. Belum tentu kita yang sedang sholat ini tawadu terhadap Allah, tawadu sesama makhluk, tawadu mampu merendahkan diri, merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jabatan, kekayaan menghantarkan kita menjadi sifat-sifat iblis. Tetapi dengan berpuasa, dengan dilandasi dengan iman dan takwa, penanti mendapat jabatan yang tinggi, maka orang berpuasa di Ramadan diharapkan oleh Allah memiliki sifat tawadu, rendah hati, tidak memiliki sifat takabur, tidak memiliki sifat iri, dengki, apalagi ujub, merasa dirinya yang paling benar dalam ibadah. Ini bahaya bagi umat Islam yang memiliki sifat ujub. Kalau dalam diri kita sudah ada sifat ujub, padahal kita berpuasa, mohon maaf, artinya tarbiyah, pendidikan, pembelajaran dari ibadah puasa tidak berhasil. Oleh karena itu mari kita muhasabah secara pribadi masing-masing. Sudahkah puasa kita memiliki sifat tawadu? Yang kedua huruf qaf, qanaah, menerima serba cukup apa yang Allah berikan. Istilahnya apa? Tidak ngoyo, tidak terlalu memaksakan mencari rezeki. Allah, apa yang Allah berikan pada hari ini, dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara kita yang di luar karena mementingkan hukum dunia, dia tidak mau terpanggil melaksanakan ibadah sunat setiap tahun ini. Kalau dia menyadari bahwa harta hanya semata-mata titipan yang harus kita jaga dan kita amalkan sesuai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpuasa bisa kita nilai secara kasat mata,
bukan secara kelakuan di masyarakat, tetapi di lingkungan yang terkecil rumah tangga kita. Mohon maaf, budaya umat Islam Indonesia pada saat akan iftar, pada saat akan berbuka puasa akan nampak apakah dia qanaah dengan rezeki yang akan dia nikmati pada saat berbuka puasa. Terkadang masih ada budaya apa saja di tempat hidangan di meja makan beraneka ragam makanan. Terkadang menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang cukup unik di umat Islam Indonesia. Walaupun mungkin di Madinah, di Arab juga ada, tetapi mari kita bersama-sama sunnah Rasul jangan sampai ditinggalkan. Paling sederhana apa? Rasulullah pada saat iftar puasanya mengkonsumsi yang namanya buah tamar, ya kurma. Kita lebih condong apa? Memang manis, es campur dan sebagainya. Tetapi kenapa? Ini sunnah Rasulullah SAW pada saat berbuka puasa. Jangan salahkan Allah para jamaah. Kalau sampai detik saat ini apakah itu hoax di medsos, pandemi masih bergentayangan, COVID-19 dan Omikron masih bergentayangan, karena kita membunuh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada penyebab turunnya musibah bukan sekedar karena ulah manusia, tetapi ada dua faktor yang paling utama. Yang pertama ada yakfuruna bi ayatina. Yang kedua wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq. Salah satunya wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq adalah kita menghilangkan ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalam huruf takwa ada yang namanya waw. Apa waw? Yaitu waw, mampu menahan, tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ada yang namanya iya, yaitu sebuah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud hatta ya'tiyal yakin. Beribadahlah kamu sehingga datang kepada kamu sebuah keyakinan. Tetapi ada sebagian mufassir mengatakan yakin di sana akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kematian. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berbanggalah kita, bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menikmati indahnya suasana bulan suci Ramadan. Kalau kita kembali lagi surat Al-Baqarah, bagaimana Allah mengatur sifat-sifatnya kepada manusia setelah Ramadan bukan sekedar takwa. Yang pertama ayat 184, Allah mengharapkan di bulan Ramadan itu in kuntum ta'lamun. Jika kamu memiliki ilmu, maka oleh karena itu mari isi Ramadan ini dengan berbagai menuntut ilmu. Ayat 185, Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba la'allakum tashkurun, agar menjadi hamba makhluk yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ayat 186, Allah mengingatkan kepada perbanyaklah doa di bulan suci Ramadan sehingga kita akan tercapai menjadi hamba yang yarsyudun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat terakhir, bagaimana yang halal menjadi haram, ayat 187 ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata la'allahum yattaqun. Artinya apa? Ibadah puasa laksanakan dengan iman dan penuh perhitungan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di hadis yang lain mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya apa? Bukan sekedar melaksanakan ibadah puasa saja, tetapi malam-malamnya dihidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita
masih sekali lagi diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sunat yang tidak akan kita temukan pada tahun-tahun berikutnya, tidak akan kita temukan pada bulan-bulan berikutnya. Siapa tahu ibadah sholat tarawih malam hari ini merupakan tarawih terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita akan kembali pada Allah memperoleh predikat takwa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencapai derajat yang paling mulia insya Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa yang sebenar-benarnya. Demikian dan terima kasih. Dari kurang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.